Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang berbahagia, sunnatullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap makhluknya dengan berbagai ujian dan rintangan yang masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti kita umat manusia yang Allah berikan ujian berat, yaitu iblis laknatullah, yang mana iblis memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus-menerus membisikkan kejahatan kepada anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka dan Allah kekalkan mereka di dunia ini sampai hari kiamat. Tugas mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjauhkan umat manusia dari berbuat kebajikan dan senantiasa melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pahami bahwa di balik penciptaan dan tipu daya iblis terdapat hikmah yang Allah selipkan di balik ini semua, yaitu hamba-hamba Allah yang taat dan ikhlas, yang tidak tergoda dengan segala propaganda dan tipu daya iblis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan mereka surga yang kekal. Sebaliknya, bagi manusia yang patuh kepada iblis dan menentang hukum Allah, maka neraka baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada beberapa pertanyaan yang kita harus tahu tentang iblis dan perbuatannya. Yang pertama, apakah iblis punya istri? Yang kedua, bagaimana iblis melahirkan? Yang ketiga, dari golongan mana istri iblis setelah diciptakan dan dilemparkan ke dunia? Yang keempat, apakah iblis memiliki keturunan? Yang kelima, siapa saja anak iblis? Dan yang terakhir, tipu muslihat apa yang mereka lakukan terhadap anak cucu Adam? Untuk menjawab pertanyaan di atas, saksikan video ini sampai selesai. Namun, sebelum lanjut menyaksikan tayangan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tombol notifikasi untuk mendukung channel ini agar dapat selalu menyebarkan syiar kebaikan. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dari dirinya sendiri. Iblis adalah pelopor dari syaitan, tapi iblis bukan komandan dari jin. Sahabat yang beriman, perlu kita ketahui bahwa iblis memiliki 5 anak. Yang pertama, Siber. Yang kedua, Dasim. Yang ketiga, Awar. Yang keempat, Masud. Dan yang terakhir adalah Zalimbur. Semua anak-anak iblis memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu menjauhkan anak cucu Adam dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebarkan permusuhan, kebencian, dan menyebarkan berita-berita dusta. Setiap anak-anak iblis memiliki tugas-tugas yang khusus. Siber sebagai anak pertama bersama keturunan dan pasukannya bertugas membisikkan berita-berita dusta atau ketakutan yang luar biasa kepada anak cucu Adam yang sedang tertimpa musibah kematian dengan merobek-robek baju, menampar-nampar diri sendiri, menjerit-jerit seolah-olah tidak terima dari qada dan qadar Allah. Maka bagi yang tertimpa musibah seperti ini dianjurkan untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa abnaihi wa jundih. Sedangkan Dasim beserta keturunan dan pasukannya bertugas untuk memisahkan 2 manusia dari pernikahan yang dibangun atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah sampai terjadi tolak. Dari semua anak iblis, Dasimlah anak yang paling dekat dan disayang oleh iblis. Karena dengan bercerainya suami istri, maka terputuslah keturunan dari mereka. Dan bahkan dari pasangan tersebut ada yang meminta-minta kepada iblis dan memuja-muja kepada iblis, kecuali hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir dasimir rajim wa abnaihi wa jundih. Adapun Awar beserta keturunan dan pasukannya bertugas untuk menjerumuskan manusia pada perzinahan. Awar memerintahkan kepada semua keturunannya untuk menghiasi lekak-lekuk semua tubuh wanita yang keluar dari rumahnya agar tergelincir ke dalam perzinahan yang luar biasa.
Maka untuk menghindari tipu daya ini, kita dianjurkan untuk membaca doa A'udzu billahi minasyaitonil a'warir rajim wa abnaihi wa jundih. Anak keempat iblis yaitu Masud beserta seluruh keturunan dan pasukannya bertugas untuk menyebarkan berita-berita dusta yang tidak jelas sumbernya. Masud mampu menyerupai manusia, lalu menyebarkan berita-berita bohong dan kemudian disebarkan oleh pendengarnya tanpa adanya tabayun. Untuk menghindari tipu daya ini, maka kita dianjurkan untuk membaca doa A'udzu billahi minasyaitonir masuddir rajim wa abnaihi wa jundih. Dan anak kelima yaitu Zalimbur beserta keturunan dan pasukannya bertugas untuk menghiasi riba, kecurangan yang terjadi di pasar, sehingga terjadilah caci maki, saling memukul, saling memfitnah, dan bahkan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Dan untuk menghindari tipu daya ini, maka kita dianjurkan untuk membaca A'udzu billahi minasyaitonir zalimbur wa abnaihi wa jundih. Demikianlah kisah ringkas tentang iblis yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu tambahan dan penambah pundi-pundi pahala bagi setiap insan yang beriman kepada Allah Sang Pencipta kehidupan. Kami berharap dengan tayangan ini semoga dapat memberikan ibrah atau pelajaran sekaligus penguatan keimanan dan ghirah kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.